Malam itu langit seperti diselimuti kain hitam. Hanya sesekali kilat menyambar dan menyingkap siluet pepohonan yang meliuk tertiup angin. Di depan pagar berkarat, Adit berdiri memandangi bangunan lusuh yang menjulang muram. Rumah sakit Kertanegara. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendela pecah terbuka seperti mata kosong yang terus mengawasi. Bau karat dan lumut basah bercampur menjadi aroma anyir yang menusuk hidung. Bangunan itu sudah puluhan tahun terbengkalai. Orang-orang desa meyakini tempat tersebut bukan sekadar peninggalan tua, melainkan sarang kegelapan. Cerita menyeramkan turun-temurun menyebut ada satu kamar di lantai paling atas tanpa nomor. Pintunya terkunci rapat. Siapapun yang berani membukanya akan terkena kutukan. 5 malam, 5 malam. Selama 5 malam berturut-turut, tepat tengah malam, sosok berambut putih akan datang menagih jiwa. Seharusnya larangan itu cukup untuk menjauhkan orang-orang, tapi tidak bagi Adit. Sejak kecil, ia tumbuh bersama cerita tentang Kertanegara dari ayahnya yang pernah bekerja sebagai perawat di sana. Sang ayah kerap melarangnya keras, bahkan hanya untuk lewat di depan gerbang ini. Namun, setelah ayahnya meninggal, Adit menemukan buku catatan lusuh di gudang rumah. Di salah satu halaman tertulis kalimat yang terus menghantui pikirannya. Jika aku tak kembali, jangan pernah buka pintu kamar itu. 5 malam, kutukan itu nyata. Kini Adit berada di sini, ditemani 2 sahabatnya. Bagas, dengan senter besar di tangan, berusaha tampak tenang meski wajahnya pucat pasi. Sinta, yang sejak tadi tak lepas menggenggam lengan Adit, menunduk dengan tatapan cemas. Dit, lo yakin mau masuk? Banyak yang bilang pernah coba, tapi nggak ada yang balik dengan waras, kata Bagas, suaranya bergetar meski ia memaksa tertawa. Sinta menimpali lirih. Aku bener-bener ngerasa nggak enak, Dit. Dari tadi aku yakin ada yang ngeliatin kita. Adit menarik napas dalam, menatap bangunan itu seakan menantang. Kita cuma lihat sebentar. Kalau cuma mitos, kita bisa buktiin. Tapi kalau beneran ada sesuatu, ia berhenti. Suara tercekat. Aku harus tahu, aku butuh jawaban soal ayahku. Pagar berderit nyaring saat mereka dorong, suaranya seperti jeritan panjang yang mengiris sunyi malam. Rerumputan liar menyapu kaki mereka, sementara suara burung hantu menggema dari balik pepohonan. Mereka sampai di depan pintu utama. Pintu kayu besar dengan gagang besi hitam legam. Catnya mengelupas, tapi masih kokoh berdiri. Adit menyentuh gagangnya. Seketika rasa dingin merayap, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dit, jangan buka. Bisik Sinta nyaris tak terdengar. Namun, rasa penasaran menelan ketakutan. Adit mendorong perlahan dan pintu tua itu menjerit panjang sebelum membuka, menyingkap kegelapan pekat di dalam. Aroma busuk dan asap terbakar seketika menyeruak keluar. Tiba-tiba sebuah bisikan samar terdengar, menggema dari kegelapan itu. 5 malam, 5 malam. Bagas langsung menyorotkan senter, tapi cahaya seakan tertelan gelap. Sinta menutup mulutnya, menahan jeritan. Adit terdiam kaku. Peringatan dalam catatan ayahnya kini nyata di hadapan mereka. Dan tanpa mereka sadari, malam pertama sudah dimulai. Udara di dalam rumah sakit Kertanegara jauh lebih dingin daripada di luar. Langkah kaki mereka menimbulkan gema panjang di lorong yang dipenuhi debu. Dinding kusam penuh coretan. Beberapa bercak hitam seperti sisa kebakaran masih terlihat jelas. Bau obat-obatan basi bercampur anyir darah yang sudah membatu membuat mereka hampir mual. Bagas menyalakan senter, menyorot ke arah ruangan-ruangan kosong. Gila, kayaknya baru ditinggal kemarin, padahal udah puluhan tahun ya, katanya, berusaha terdengar santai. Tapi tangannya bergetar halus. Sinta terus menempel pada Adit. Tatapannya gelisah, seolah setiap bayangan bisa bergerak kapan saja. Aku nggak suka tempat ini. Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Adit diam. Ia hanya menatap sekeliling, mencoba menyingkirkan perasaan aneh yang semakin menguat. Bayangan ayahnya muncul di benaknya. Wajah letih yang sering memberi peringatan. Jangan pernah buka pintu itu. Mereka menyusuri lorong panjang hingga tiba di tangga menuju lantai atas. Tangga besi itu berderit setiap kali diinjak, seperti menjerit menolak tubuh mereka. Saat mencapai lantai 2, udara semakin pengap. Lampu gantung tua berayun pelan meski tak ada angin.
Mereka berhenti di depan sebuah ruangan dengan pintu separuh terbuka. Bagas mendorongnya perlahan, menyorot ke dalam. Ruangan itu dulunya ruang operasi. Meja berkarat berdiri di tengah, dikelilingi peralatan bedah yang sudah berlumut. Tapi yang membuat mereka tercekat adalah noda merah gelap yang membekas di lantai. Bentuknya seperti bekas seretan tubuh. "Dit, ayo keluar aja. Aku nggak tahan," bisik Sinta. Suaranya bergetar. Adit menatap lama noda itu. Dadanya terasa berat, tapi tekadnya menolak mundur. "Kita cuma lihat. Setelah itu kita pergi." Mereka kembali berjalan, kali ini menuju lantai paling atas. Semua cerita yang ia dengar selalu menyebut kamar tanpa nomor berada di sana. Dan benar, setelah melalui lorong sempit, mereka sampai di hadapan sebuah pintu kayu tua. Tidak ada angka, tidak ada tanda, hanya pintu polos dengan gagang besi berwarna hitam. Jantung Adit berdetak semakin keras. Peringatan ayahnya, bisikan dari balik pintu tadi, semua berputar di kepalanya. Ia mengangkat tangannya, hampir menyentuh gagang itu, ketika tiba-tiba suara langkah menyeret terdengar dari belakang. Senter Bagas menyorot cepat, tapi lorong kosong. Hanya ada bayangan mereka sendiri yang bergetar di dinding. "Gue sumpah tadi ada yang jalan." Suara Bagas nyaris pecah. Tanpa peringatan, pintu kamar tanpa nomor itu bergetar keras, duk, 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 seakan ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Sinta menjerit, menarik tangan Adit menjauh. Mereka berlari menuruni tangga, keluar dari rumah sakit dengan napas memburu. Begitu melewati pagar, udara terasa sedikit lebih lega. Namun, di kejauhan, Adit masih bisa mendengar suara pintu itu bergetar, meski mereka sudah di luar. Malam itu, mereka pulang dengan tubuh gemetar. Tapi saat Adit mencoba tidur di rumahnya, ia terbangun tepat tengah malam. Suara berbisik yang sama merayap dari kegelapan kamarnya, mengulang pelan namun jelas. 5 malam, 1 sudah dimulai. Hari itu Adit mencoba menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan Sinta dan Bagas bahwa semua yang mereka alami hanyalah sugesti. Namun, kata-kata itu terasa hampa, sebab ia sendiri tak bisa melupakan bisikan yang terdengar jelas di kamarnya semalam. 5 malam, 1 sudah dimulai. Sinta tak berhenti menangis sejak pagi. "Aku nggak mau ngalamin ini, Dit. Kita salah, kita udah buka sesuatu yang nggak seharusnya." Tangannya terus menggenggam jimat kecil pemberian ibunya. Bagas, meski berusaha tetap tenang, terlihat linglung. "Gue nggak percaya hantu, tapi sumpah, yang semalam itu nyata. Gue dengar sendiri pintu itu diketok dari dalam. Kayak ada yang mau keluar." Adit hanya diam. Di kepalanya, pertanyaan tentang ayahnya semakin membesar. Apakah ayahku juga pernah membuka pintu itu? Apakah itu alasan kenapa ia selalu melarangku? Malam kedua pun tiba. Adit duduk di ranjangnya. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Angin di luar bertiup kencang, membuat jendela kamarnya bergetar. Lampu kamar tiba-tiba meredup, lalu mati sama sekali. Gelap. Adit meraba meja, berusaha menemukan senter. Tapi sebelum sempat menyalakannya, suara itu datang lagi. Bisikan serak dekat sekali di telinganya. 5 malam, 2 sudah menanti. Adit terlonjak, menyalakan senter dengan panik. Cahaya kecil menyorot sudut kamar, kosong. Ia menelan ludah, napasnya memburu. Namun di kaca jendela, pantulan samar muncul. Sosok perempuan berambut putih panjang menjuntai, menunduk, wajahnya tak terlihat. Jantung Adit berhenti sejenak. Ia menoleh ke jendela, tapi sosok itu sudah hilang. Hanya pantulan dirinya sendiri yang pucat pasi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Layar menyala, menampilkan panggilan masuk. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo," suaranya parau, hening. Hanya suara nafas berat di seberang. Lalu, suara itu berbisik pelan, hampir mendesis. "Aku sudah dekat." Ponsel mati seketika, layarnya hitam. Adit menjatuhkannya. Tubuhnya gemetar. Ia merasa ada hembusan dingin di belakang lehernya, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Kosong. Tapi di ranjangnya, selimut yang tadinya rapi, kini terlipat sendiri, meninggalkan bekas cekungan seolah seseorang baru saja duduk di sana. Adit ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa mundur, menempel ke dinding, sambil menyorotkan senter ke arah ranjang. Cahaya bergetar karena tangannya gemetar. Suara langkah pelan terdengar, tap, tap, mendekat dari arah lorong luar kamarnya.
Pintu kayu bergetar perlahan, seperti ada yang menggaruk dari luar. Lalu terdengar bisikan serempak dari balik pintu. 5 malam, 2 sudah dimulai. Lampu kamar kembali menyala tiba-tiba. Pintu berhenti bergetar. Semua kembali sunyi, hanya suara detak jantung Adit yang menggema di telinganya. Malam kedua berakhir, tapi Adit tahu malam berikutnya akan lebih buruk. Pagi hari setelah teror kedua, Adit duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Lingkar hitam menghiasi matanya. Ia nyaris tidak tidur semalaman. Sinta datang membawa termos teh, matanya sembab. "Dit, aku mimpi buruk. Mimpi perempuan berambut putih itu berdiri di depan rumah sakit. Dia manggil nama kita satu-satu." Bagas yang biasanya paling keras mulutnya kini justru diam. Ia hanya menatap kosong jalanan depan rumah. Kita nggak bisa diam aja. Kalau benar ini kutukan 5 malam, berarti masih ada 3 malam lagi. Kita harus cari cara buat ngelawan. Adit mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekadar teror biasa. Semua tanda mengarah pada kamar tanpa nomor itu. Ayahnya pasti tahu sesuatu, tapi rahasianya terkubur bersama kematian. Malam pun tiba. Jam menunjuk pukul 11 lewat. Adit, Sinta, dan Bagas berkumpul di ruang tengah rumah Adit, menyalakan lilin-lilin karena listrik sering padam belakangan ini. Aroma lilin terbakar memenuhi udara. "Kalau ada apa-apa, kita jangan pisah," kata Adit. Suaranya mantap meski tubuhnya gemetar. Ketika jarum jam merayap ke tengah malam, hawa dingin merasuk tanpa permisi. Lilin-lilin bergetar, apinya mengecil seperti tertiup angin, padahal semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, suara denting logam terdengar dari dapur. Ting, 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 seperti seseorang mengetuk panci dengan sendok. Bagas menoleh cepat. "Itu siapa?" Suaranya serak. Mereka bertiga berjalan pelan menuju dapur. Lilin di tangan Sinta hampir padam. Saat sampai di sana, ruangan kosong. Hanya panci tua yang tergantung, bergoyang sendiri. Kemudian semua panci jatuh bersamaan dengan suara keras. Sinta menjerit. Lilin di tangannya mati. Gelap gulita menyelimuti. Dalam gelap terdengar suara langkah kaki menyeret. Srak, srak, semakin dekat. Bau anyir darah memenuhi hidung mereka. Adit menyalakan senter dengan tangan gemetar. Cahaya menyorot ke lantai. Ada jejak kaki basah berwarna merah, muncul satu persatu mendekat ke arah mereka. "Aku nggak kuat, Dit." Sinta menangis terisak. Dari kegelapan dapur, perlahan muncul sosok itu. Perempuan berambut putih panjang, rambutnya menutupi wajah pucat dengan mulut robek lebar. Tangannya panjang, jarinya kurus dengan kuku hitam beruncing meneteskan darah. 5 malam, 3 sudah dimulai. Suaranya bergema, berat seolah berasal dari dalam perut. Bagas langsung mendorong kursi, menjatuhkannya ke arah sosok itu. Tapi kursi seakan menembus tubuhnya dan jatuh begitu saja. Sosok itu tertawa lirih, tawanya menyakitkan telinga. Adit meraih tangan kedua temannya. "Lari!" Mereka berlari ke ruang depan, tapi tiba-tiba semua pintu terkunci. Jendela-jendela bergetar keras, seakan ada yang menghantam dari luar. Sosok perempuan itu muncul lagi, kali ini berdiri di sudut ruangan, meski mereka baru saja meninggalkannya di dapur. Sinta terisak, tubuhnya lemas. Bagas menutup telinga, berteriak panik. Adit berdiri di depan mereka, berusaha menahan ketakutan. Lilin terakhir tiba-tiba menyala sendiri di tengah ruangan, menyingkap wajah hantu itu dengan jelas. Wajah pucatnya mendekat, matanya kosong, mulutnya menganga lebar hingga rahangnya nyaris terlepas. Suara bisikan terdengar di telinga Adit, dingin dan pasti. 3 malam. Sudah jadi milikku. Rumah Adit kini bagai penjara tak kasat mata. Sejak malam ketiga, mereka bertiga tak berani keluar. Takut sosok berambut putih itu mengikuti jejak mereka kemanapun pergi. Pagi hari hanya dilalui dengan wajah pucat, tubuh lemas, dan tatapan kosong. Sinta duduk di pojok ruang tamu, menggenggam jimat pemberian ibunya sambil terus komat kamit berdoa. Bagas mondar-mandir, matanya merah, kurang tidur. "Dit, kita nggak bisa gini terus. Kalau benar kutukan 5 malam itu nyata, berarti tinggal 2 malam lagi. Gua nggak yakin kita bisa selamat." Adit memandangi buku catatan lusuh peninggalan ayahnya yang masih tersisa di meja. Ia membuka halaman-halaman penuh tulisan tangan yang goyah. Di salah satu catatan, ada kalimat yang membuat tengkuknya merinding.
Malam keempat adalah saat dia menunjukkan wajah aslinya. Jangan tatap matanya. Ketika malam tiba, jam dinding berdentang 12 kali. Angin kencang merobek kesunyian, membuat genteng rumah bergetar. Listrik padam seketika, meninggalkan mereka dalam gelap gulita. Adit menyalakan lilin, tapi api langsung meredup. Dari arah atap terdengar suara langkah berat, duk duk duk, seolah sesuatu berjalan di atas genteng mengitari rumah. Dia datang lagi. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara itu makin keras, lalu berhenti tepat di atas ruang tamu. Tiba-tiba, plafon berdebu bergetar hebat. Debu jatuh beterbangan, lilin padam. Gelap total. Dari kegelapan terdengar suara nafas berat, lalu bisikan mengerikan. 5 malam, 4 sudah dimulai. Seketika lampu minyak di pojok ruangan menyala sendiri. Cahaya redup menyingkap sosok perempuan itu berdiri di tengah ruangan. Rambut putihnya menjuntai sampai lantai, tubuhnya kurus seperti tulang dibalut kulit. Tapi kali ini, perlahan ia mengangkat kepalanya. Mata hitam pekat menatap tajam, kosong tapi penuh kebencian. Mulutnya mereka menyingkap deretan gigi tajam tak wajar. Bagas berteriak, "Jangan lihat matanya!" sambil memejamkan mata rapat. Tapi Sinta tak sempat menghindar. Pandangannya terperangkap pada mata itu. Seketika tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan darah menetes dari sudut bibirnya. "Sinta!" Adit mengguncang bahunya panik, tapi tubuh Sinta seperti batu. Hanya air mata yang mengalir deras dari matanya yang tak bisa berkedip. Sosok itu tertawa pelan, tawanya melengking, membuat telinga berdenging. Ia mendekat ke arah Bagas, yang kini menutupi wajahnya dengan tangan, gemetar hebat. Adit dengan putus asa meraih sebuah cermin kecil di meja. Ia mengangkatnya ke arah hantu itu. Sosok berambut putih itu berhenti seketika, menatap pantulan dirinya. Wajahnya tampak lebih mengerikan di cermin. Kulitnya terkelupas, matanya hitam penuh darah. Ia meraung keras, suara yang bisa memecahkan kaca. Cermin itu retak seketika, pecah berkeping-keping. Sosok itu menghilang dalam asap hitam pekat, meninggalkan keheningan menakutkan. Namun, tubuh Sinta masih kaku, hanya suara isak kecil keluar dari bibirnya. Adit memeluknya erat, air matanya menetes. Dari sudut ruangan, suara itu terdengar lagi, pelan namun jelas, seolah membisikkan janji. 4 malam, 1 lagi milikku. Langit malam itu tampak muram, bulan tertutup awan hitam tebal. Di dalam rumah Adit, suasana semakin mencekam. Sinta masih duduk kaku di pojok ruangan, matanya kosong menatap lantai. Sesekali ia berbisik lirih, mengulang-ulang kata yang sama. Dia sudah dekat, dia sudah dekat. Bagas terlihat semakin putus asa. Rambutnya berantakan, matanya merah karena kurang tidur. "Dit, ini malam terakhir. Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, kita bakal mati. Lo lihat Sinta? Dia setengahnya udah diambil." Adit menggenggam buku catatan ayahnya erat. Halaman terakhir berisi tulisan yang samar, sebagian terbakar. Namun ada satu kalimat yang masih bisa dibaca jelas. "Jika ingin memutus kutukan, kembali ke kamar tanpa nomor. Hadapi dia, atau semuanya akan berakhir dengan kematian." Keputusan sulit itu menghantui benaknya. Tapi waktu terus berjalan. Jam dinding berdentang 12 kali. Hawa dingin menyelimuti rumah, lebih menusuk daripada malam-malam sebelumnya. Semua lilin padam sekaligus, meninggalkan kegelapan total. Dari kejauhan terdengar suara tangisan perempuan, panjang dan memilukan, makin lama makin dekat. 5 malam, malam terakhir. Bisikan itu terdengar di seluruh ruangan, bergema dari segala arah. Pintu rumah bergetar, jendela terbuka sendiri. Angin kencang masuk membawa aroma busuk seperti daging terbakar. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut putih itu muncul di tengah ruang tamu. Tubuhnya lebih besar, rambutnya menjuntai hingga menutupi lantai. Matanya menyala merah, wajahnya berubah-ubah antara cantik dan mengerikan. Bagas berteriak, mengangkat kursi dan melemparkannya. Tapi kursi itu langsung terbakar begitu menyentuh tubuh hantu itu. Api menjalar ke dinding, tapi anehnya tidak menyebar, hanya berkobar di sekitar mereka, seperti membentuk lingkaran neraka. Sinta, dengan suara lemah, tiba-tiba berbicara. Dia mencari pengganti. Seseorang harus tinggal, biar kutukan berhenti. Adit menatapnya, hatinya bergetar. "Enggak, Sin, aku enggak akan ninggalin siapapun." Tapi Sinta menatapnya dengan senyum tipis penuh air mata.
Adit, ayahmu juga begitu. Dia memilih untuk tetap di dalam kamar itu biar kamu bisa hidup. Kata-kata itu menusuk Adit. Jadi benar, ayahnya mengorbankan diri demi menghentikan kutukan. Dan kini nasib yang sama menunggu salah satu dari mereka. Hantu itu mengangkat tangannya, jarinya panjang dengan kuku tajam meneteskan darah. Ia menunjuk lurus ke arah Adit. Waktumu sudah habis. Bagas mendorong Adit ke samping. Lari, Dit. Gue yang urus ini. Ia berlari ke arah sosok itu dengan teriakan putus asa. Tubuhnya segera dililit rambut putih panjang yang melayang seperti ular, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritan Bagas memenuhi ruangan, lalu sunyi. Api padam, sosok hantu menghilang. Tinggal keheningan dan bau darah yang menusuk. Adit memeluk Sinta erat, air matanya mengalir. Ia sadar, malam kelima belum benar-benar berakhir. Bisikan terakhir terdengar jelas menusuk telinganya. Kutukan belum selesai, kamar itu masih menunggu. Pagi setelah malam kelima terasa hampa. Adit duduk di beranda rumah dengan wajah pucat, matanya sembab. Sinta masih belum pulih. Tubuhnya lemah, seolah separuh jiwanya tertinggal bersama sosok itu. Dan Bagas, hanya tersisa kenangan. Jeritanya masih menggema di telinga Adit. Adit menatap buku catatan ayahnya sekali lagi. Tulisan terakhir itu seperti panggilan yang tak bisa dihindari. Jika ingin memutus kutukan, kembali ke kamar tanpa nomor. Ia tahu, meski sosok itu menghilang tadi malam, kutukan belum benar-benar usai. Bagas menjadi korban, dan Sinta mungkin menyusul jika ia tak segera bertindak. Menjelang sore, Adit mengemasi beberapa barang, lilin, korek api, cermin retak yang sempat digunakan sebelumnya, dan seutas tali. Ia membantu Sinta berdiri. Sin, kita harus balik ke rumah sakit itu. Semua jawabannya ada di sana. Kalau kita diam aja, Bagas mati sia-sia. Sinta terisak, tapi akhirnya mengangguk. Aku takut, Dit, tapi aku ikut. Perjalanan menuju rumah sakit Kertanegara terasa lebih berat dari pertama kali. Jalanan sepi, pepohonan di kiri kanan seperti merunduk, seolah menghalangi langkah mereka. Begitu gedung tua itu terlihat dari kejauhan, hawa dingin langsung menusuk tulang. Langit sore tiba-tiba kelam, awan hitam menutup cahaya matahari. Bangunan itu berdiri angkuh, dindingnya penuh lumut dan cat mengelupas. Jendela-jendela kosong seperti mata raksasa mengintai mereka. Angin berdesir lewat lorong, membawa suara samar-samar tangisan. Mereka masuk melalui pintu depan yang sudah lapuk. Bau anyir dan lembab langsung menyergap. Lantai retak, ubin bergema setiap kali mereka melangkah. Adit menyalakan lilin. Cahaya kecil itu menjadi satu-satunya penuntun. Lorong panjang terbentang, dipenuhi pintu kamar pasien yang berjejer rapat. Nomor-nomor pintu terkelupas, beberapa digerogoti karat. Suara tetesan air menambah suasana mencekam. Sinta berpegangan pada lengan Adit. Kamar itu, kita harus nemuin kamar itu. Suaranya bergetar. Mereka berjalan lebih dalam, melewati ruang operasi berkarat, meja dengan bercak darah lama, dan kursi roda yang bergerak sendiri sedikit saat mereka lewat. Adit berhenti ketika tiba di ujung lorong. Semua pintu memiliki nomor, kecuali satu. Cat di dinding sekitar pintu itu menghitam, seperti terbakar. Gagang pintunya berkarat, namun terasa hangat ketika disentuh. Inilah kamar tanpa nomor. Jantung Adit berdentum kencang. Ia menoleh ke Sinta. Kalau aku gagal, jangan masuk, lari sejauh mungkin. Sinta menitikkan air mata, tapi menggenggam tangannya erat. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Dengan tarikan nafas panjang, Adit mendorong pintu itu. Engselnya berderit panjang, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Ruangan di dalam gelap pekat, bau busuk lebih tajam dari sebelumnya. Di tengah ruangan ada ranjang besi tua dengan ikatan tali berkarat. Di dinding tergores tulisan besar, seolah ditulis dengan darah. 5 malam hanyalah awal. Cahaya lilin bergetar hebat, seakan ada sesuatu di dalam kegelapan yang bergerak, menunggu mereka. Begitu lilin bergetar, bayangan panjang menjalar di dinding kamar tanpa nomor itu. Adit menelan ludah, lalu melangkah masuk. Sinta mengikutinya erat, napasnya terengah. Suasana di dalam ruangan begitu padat, seakan udara dihisap keluar. Di ujung ranjang besi, sesuatu perlahan muncul. Rambut putih panjang tergerai ke lantai, merayap seperti ular. Sosok perempuan itu menunduk, tubuhnya membungkuk tak wajar.
Bau busuk menyengat, bercampur dengan suara geraman lirih. Adit mengangkat lilin lebih tinggi, lalu melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu bukan sekadar hantu. Ada garis samar yang begitu dikenalnya. Mata itu, meski hitam legam, punya bentuk yang sama dengan ayahnya. Tidak mungkin, Adit berbisik, kakinya gemetar. Sosok itu mengangkat kepala perlahan. Kulit wajahnya terkelupas, memperlihatkan daging merah di baliknya. Tapi di balik semua kengerian itu, ada senyum tipis yang menyayat hati. Suara serak terdengar berlapis-lapis, seperti berasal dari tenggorokan manusia dan jeritan setan bersamaan. Adit, anakku. Sinta menutup mulut, tercekik oleh rasa takut. Itu ayahmu? Ingatannya melayang pada masa kecil. Ayahnya sering hilang malam-malam kembali dengan wajah letih, lalu perlahan menghilang dari kehidupan mereka. Ia hanya tahu ayahnya meninggal secara misterius. Sosok itu merangkak turun dari ranjang. Rambutnya menyeret lantai, kuku panjang mencakar-cakar besi hingga menimbulkan suara melengking. Aku dikorbankan. Kutukan ini harus ada yang menanggung. Demi kau bisa hidup. Air mata Adit jatuh tanpa bisa dibendung. Ayah, kenapa jadi begini? Sosok itu mendekat, menatapnya dengan mata hitam pekat. Kutukan 5 malam tidak pernah berhenti. Harus ada darah keluarga yang terikat. Setelah aku, sekarang giliranmu. Sinta berteriak. Jangan dengarkan dia, Dit. Dia bukan lagi ayahmu. Itu cuma jelmaan. Tiba-tiba rambut putih itu melesat, melilit kaki Adit. Tubuhnya terseret mendekat. Lilin terjatuh ke lantai. Cahaya nyaris padam, hanya bergetar lemah. Adit berusaha meraih cermin retak yang ia bawa. Kalau kau ayahku, kenapa ingin aku mati juga? Teriaknya sambil mengangkat cermin itu. Sosok berambut putih menjerit begitu wajahnya terpantul. Tapi kali ini, bukan sekadar wujud menyeramkan yang terlihat. Di cermin itu, Adit melihat bayangan ayahnya yang masih utuh, tersiksa, terikat rantai di ranjang besi. Sosok manusia di balik hantu. Adit, bebaskan aku. Suara ayahnya bergema dari dalam pantulan. Adit tercekat. Jadi, arwah ayahnya terperangkap. Tubuh hantu itu hanyalah penjara kutukan. Rambut putih kembali melilit tangannya, lebih kencang. Sinta meraih pecahan kaca dari lantai. Dengan berani, ia menusukkan pecahan itu ke rambut yang membelit Adit. Rambut itu terputus, menjerit seperti daging hidup. Sosok berambut putih meraung, tubuhnya bergetar hebat. Dari balik tubuhnya, wajah ayah Adit tampak semakin jelas dalam pantulan cermin. Anakku, satu cara, kau harus bakar kamar ini, dengan aku di dalamnya. Adit menatap cermin itu. Air matanya mengalir deras. Ia sadar, keputusan besar menantinya. Menyelamatkan ayahnya atau menghancurkan kutukan selamanya. Ruangan kamar tanpa nomor berguncang, seakan menolak keberadaan mereka. Lilin kecil di lantai hampir padam, membuat bayangan rambut putih menjuntai semakin menyeramkan. Sosok itu meronta, suaranya bergema antara raungan iblis dan rintihan manusia. Adit menggenggam cermin retak dengan kedua tangan. Dari pantulan itu ayahnya terus berteriak. Bakar! Dit! Jangan ragu. Ini satu-satunya cara. Air mata Adit jatuh deras. Tapi kalau aku bakar, kau akan hilang selamanya. Wajah ayahnya di cermin tampak pasrah. Lebih baik aku lenyap, daripada terus jadi iblis yang akan membunuhmu. Akhiri kutukan ini, anakku. Sinta, yang berdiri di sampingnya dengan tangan berlumuran darah karena memegang pecahan kaca, menatap Adit dengan tegas. Kita nggak punya waktu, Dit. Kalau ragu, kita semua mati malam ini. Rambut putih kembali melesat, berusaha meraih Sinta. Adit buru-buru menariknya, tapi rambut itu menancap di dinding, menimbulkan goresan panjang. Suara teriakan perempuan melengking menggema, membuat gendang telinga hampir pecah. Adit teringat pada tasnya. Ia merogoh dengan cepat, mengeluarkan botol kecil berisi bensin yang ia bawa sebagai persiapan. Tangannya gemetar, tapi ia menyiram cairan itu ke ranjang besi, ke lantai kayu yang sudah rapuh, hingga bau menyengat menyebar di seluruh ruangan. Sinta menyalakan korek api. Cahaya kecil bergetar di antara jari-jarinya yang penuh luka. Adit, kau yang harus melakukannya. Adit menatap api itu, lalu menatap cermin terakhir kali. Di sana, ayahnya tersenyum lemah, meski tubuhnya dirantai. Aku bangga padamu, Dit. Jangan takut. Dengan teriakan putus asa, Adit menjatuhkan korek itu. Api menyambar seketika, melahap lantai kayu dan ranjang berkarat.
Asap hitam pekat memenuhi ruangan. Sosok berambut putih menjerit begitu tubuhnya dilalap api. Rambut panjangnya terbakar dan bergulung-gulung seperti ular sekarat. Tidak, 5 malam belum berakhir. Kalian semua akan kubawa. Teriakan itu memekakan telinga. Namun semakin api membesar, semakin sosok itu terdistorsi. Tubuhnya pecah-pecah seperti kaca. Dari dalam kobaran api, wajah ayah Adit tampak jelas untuk terakhir kalinya, menatap anaknya dengan tatapan damai. Terima kasih. Suaranya perlahan memudar. Ruang kamar mulai runtuh. Dinding bergetar, atap ambruk sedikit demi sedikit. Adit menarik tangan Sinta. Kita harus keluar sekarang. Mereka berlari menembus lorong rumah sakit yang penuh asap. Api menjalar ke dinding, mengejar mereka hingga pintu depan. Begitu mereka menerobos keluar, ledakan keras terdengar. Kobaran api melahap rumah sakit Kertanegara, menjulang tinggi ke langit malam. Adit dan Sinta terjatuh di tanah berdebu, terengah-engah. Dari jauh, mereka masih bisa mendengar jeritan panjang, lalu hening. Api itu terus membakar, namun anehnya hanya terfokus pada bangunan utama. Pepohonan di sekitar tetap diam, seolah menjadi saksi bisu. Sinta memegang tangan Adit erat. Air matanya bercampur dengan keringat. Apa, sudah berakhir? Adit menatap gedung yang kini menjadi lautan api. Dadanya sesak, tapi di balik kesedihan ada sedikit rasa lega. Aku nggak tahu, tapi aku berharap begitu. Seminggu berlalu sejak rumah sakit Kertanegara terbakar habis. Api besar itu sempat mengundang perhatian warga sekitar. Namun anehnya, tidak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya menyaksikan dari jauh berbisik-bisik bahwa gedung angker itu akhirnya dikembalikan ke tanah. Adit dan Sinta kembali ke kehidupan sehari-hari, meski tidak ada yang terasa sama lagi. Bagas sudah tiada, dan bayangan malam-malam kutukan masih membekas di benak mereka. Suatu sore, Adit duduk sendirian di beranda rumah. Di tangannya masih ada pecahan kecil dari cermin retak, satu-satunya benda yang selamat dari kebakaran. Ia menatap pantulan wajahnya di sana, tapi terkadang hanya sekilas ia merasa melihat bayangan ayahnya tersenyum dari balik kaca. Ayah, bisiknya lirih. Aku sudah melakukan yang kau minta, tapi kenapa rasanya belum selesai? Sinta keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Adit, mencoba tersenyum meski wajahnya masih menyimpan trauma. Kamu masih kepikiran ya? Adit mengangguk pelan. Aku takut, Sin. Api memang sudah menghabiskan gedung itu, tapi aku dengar suara terakhirnya. Kutukan itu katanya nggak pernah benar-benar mati. Sinta terdiam, memegang tangannya erat. Yang penting sekarang kita masih hidup. Kita udah berjuang sejauh ini. Jangan biarkan bayangan itu ngikutin terus. Malam mulai turun. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Adit merasa sedikit tenang. Ia hampir percaya semuanya sudah usai. Namun, tepat tengah malam sesuatu membuatnya terjaga. Jam dinding berdentang 12 kali. Adit membuka mata, tubuhnya merinding. Dari luar jendela terdengar suara samar. Suara langkah kaki menyeret, lalu bisikan lirih yang sangat dikenalnya. 5 malam, hanya permulaan. Adit terlonjak bangun, menoleh ke arah Sinta yang tertidur lelap di sampingnya. Jendela kamar terbuka sedikit, meski tadi sore sudah ia tutup rapat. Angin dingin menyusup, membawa aroma busuk samar yang membuatnya ingin muntah. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela. Dalam kegelapan halaman, sesuatu bergerak. Bayangan berambut panjang terurai, berdiri diam menatap rumah. Rambutnya putih berkilau diterpa cahaya bulan, tapi wajahnya tertutup. Adit memejamkan mata, berharap itu hanya ilusi. Namun ketika membuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. Hanya suara angin berdesir yang tersisa. Dengan tubuh gemetar, Adit menutup jendela rapat-rapat. Ia kembali ke keranjang, memeluk Sinta erat seolah takut kehilangan lagi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata terakhir sosok itu terus bergaung di kepalanya. Kutukan tak pernah benar-benar mati.